Perkenalkan, nama saya Sugianto, anggota pelatihan dari Solo, Jawa Tengah. Tepatnya sih Karanganyar sebenarnya Mas, tapi lebih dekat ke Solonya. Kalau saya ikut pelatihan RK-nya, RKBE sama RK Ruh, yang ketiga kali ini RK Laku. Yaitu pelatihan pertama di Jogja, pelatihan kedua untuk RK Ruhnya juga di Jogja, yang sekarang RK Laku di Buleleng, Bali sekarang ini. Saya Nevo dari Depok, Jawa Barat. Saya join RK di tahun 2024. Saya ikut RK dari mulai RKBE ya, dan RK Ruh di Jakarta, kemudian RK Laku Tirakat di Bali. Saya Farida dari Jakarta, saya ikut RK dari tahun 2023. Saya ikut RKBE di Jakarta tahun 2023, terus RK Ruh ikut di Jakarta juga tahun 2024. Nah ini di tahun 2026 ikut RK Laku di Bali. Nama saya Hastuti, orang-orang biasa panggil saya itu Bude Solo. Saya ikut RK tahun 2024. Saya ikut RKBE itu sekalian RK Ruh di Jogja juga. Terus kemudian ikut RK VVIV di Jogja juga. Terus ini yang keempat ini RK Laku yang ada di Buleleng ini. Nggih. Ya, kalau saya yang membuat pengen ngikuti RK Laku itu yang pertama yang sebenarnya penasaran Mas, penasaran. Pengen tahu arti hidup yang sesungguhnya itu kayak apa. Kita berasal dari mana dan mau apa, tujuannya itu apa, perginya kemana juga. Arti semua ini yang belum saya ketahui sampai sekarang, makanya saya mengikuti pelatihan demi pelatihan ini. Begitu. Baik, saya berturut-turut melakukan RKBE dan RK Ruh pada waktu di Jakarta itu. Keajaiban dan mujizat itu secara berturut-turut saya dapatkan. Dan saya memahami semua itu setelah tahun kedua, dan kemudian RK Laku Tirakat ternyata menyempurnakan semua itu. Saya motivasi ikut RK Laku sebenarnya tuh awal mulanya nenek ya. Jadi nenek saya tuh dulu pernah bilang, nanti sebenarnya kamu tuh punya saudara pribadi. Nah, sama nanti bagaimana kamu tahu perjalanan luhur tempo dulu, zaman dulu tuh seperti apa. Dan jujur sekarang saya ngerasain dan itu hasilnya menurut saya luar biasa banget. Dan apa yang saya cari selama ini terjawab semua. Jujur saja, apa yang menjadi motivasi saya untuk ikut RK Laku di sini itu, yang saya tahu di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Saya hadir di sini itu juga semesta yang menghadirkan. Ikut itu pun juga semesta juga yang menginginkan, kan kayak yang menarik kan kayak gitu. Jadi kayaknya sudah semestinya deh kan kayak gitu, karena memang saya itu penasaran sekali, ingin tahu ilmu itu, penasaran sekali. Entah itu ilmu hidup, ilmu semesta ini saya harus pelajari kan kayak gitu. Dan sangat luar biasa dapatnya saya di sini. Banyak sekali hal-hal yang mana yang dulunya itu saya tidak tahu, saya jadi tahu gitu lah. Pokoknya keren, RK Laku ini keren, mantap, mau mengulangi lagi. Untuk prosesi ritualnya dari awal sampai sesi akhir sampai yang ke Bukit Kailas, yang pertama itu memang belum pernah saya alamin semua itu Mas, baru di sesi ini melakukan itu. Yang dulu nggak percaya, masa gitu, apa iya, sekarang benar-benar terjadi. Itu waktu melukat itu di pura itu Mas, luar biasa. Nggak disadarin ternyata keajaiban itu ya, airnya kalau banyak dosa katanya ini jadi panas, ternyata benar betul, yang itu yang luar biasa. Suatu keajaiban atau apa ini namanya. Terus melakukan perjalanan ke bukit,
di atas, berdoa bersama. Ini benar-benar kita itu nggak ada artinya ya di alam semesta ini ya. Cuma bagian kecil aja. Iya betul, bagian kecil sekali. Nggak nggak terasa juga. Kok bisa kita yang seperti ini terus kadang orang itu banyak sombong gitu loh Mas. Kalau di sini tuh apa artinya semua ini yang dicari di dunia ini, apa itu semuanya nggak berarti bagi saya. Ternyata cuma ya udah jalanin aja pokoknya itu dengan senang hati gitu. Berikutnya turun ya udah merasa plong aja gitu loh Mas. Pokoknya seneng lah, damai banget. Iya betul begitu. Baik, jadi RK Laku ini materinya sangat luar biasa ya. Saya sendiri belum pernah mengalami jenis pelatihan seperti itu karena mengkombinasikan laku dan tirakat. Jadi apa yang kita lakukan sekaligus juga kita merasakan hikmah dari apa yang kita lakukan. Nah itu ada di RK Laku Tirakat. Kombinasi yang luar biasa. Saya rasa saya belum pernah seumur hidup itu jalan tanpa alas kaki sampai sejauh itu, bahkan setinggi itu dengan kemiringan 90 derajat itu luar biasa. Jadi dan saya cukup bersyukur ya karena saya bisa menjalani semua itu, dan saya salut dengan peserta lainnya, mereka luar biasa karena wow, saya pikir betul-betul luar biasa lah. Jadi dan juga materinya itu ditutup dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam diri saya sebelumnya gitu. Jadi saya harus kembali pulang ke diri saya sendiri untuk menyadari dan bergerak ke depan bahwa kita semua itu adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Bagi saya sendiri ya yang paling luar biasa itu ya perjalanan ya yang pas ke Batu Kursi sama Bukit Kailas, karena di situ saya ngerasain tuh yang tadinya sering turun naik gunung tapi menggunakan sepatu dan ini tanpa alas kaki ya gitu kan, dan itu nggak bisa diomong buat saya gitu kan. Sempet tangis saya sebenarnya gitu kan. Jadi apa kata nenek dulu, oh nih kayak gini ya, kata Mas Guru juga seperti itu nih, perjalanan luhur nih zaman dulu ini belum seberapa loh beneran gitu kan. Dan yang menurut paling saya luar biasa adalah pada saat ke Bukit Kailas. Di situ perjalanan kan nggak ada jalan ya, terus terjal, terus di situ banyak kerikil. Iya, sempat tersesat juga. Nah, yang jadi luar biasanya pada saat di Bukit Kailas. Di situ tuh saya merasa kok ada ya manusia tuh yang avatar, menurut saya tuh ada yang besar dan ada yang kecil, dan itu menurut saya luar biasa banget. Jujur pas turun, pas pulang yang saya pikirkan ya, bisa nggak ya aku turun nanti dari sini? Karena kan posisi gelap ya, malam gitu kan. Ya aku jujur, aku jalan terus kaki sampai berdarah-berdarah, terus aku turunin gitu. Tapi yang paling plong adalah pada saat itu udah sampai, itu luar biasa, nggak bisa kebayang kok bisa gitu loh. Jadi sekarang tuh aku ini luar biasa, is the best, RK Laku itu is the best banget. Iya, sampai sekarang itu aku rasain ya. Kalau menurut saya yang paling terkesan di RK Laku ini semua mengesankan. Dari RK Fast-nya itu sangat mengesankan sekali. Meditasi berjalannya itu juga keren banget, intinya keren. Yang selama ini orang itu nggak sabaran jadi bisa sabar. Keren sekali. Terus apalagi di yang kita naik ke puncak itu ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lah, kayak mau nangis karena kondisi saya tuh kalau dilihat kayak nggak bisa lah ke sana, karena ya namanya udah kayak cacat ya. Saya sendiri aja sudah gimana ya kan kayak gitu semua. Kemarin waktu saya kesini tuh yang ditanya, kakimu gimana kalau kamu naik ke sana, kan kayak gitu. Suami saya bilang seperti itu. Tapi mungkin ya sudah semestinya. Jadi berangkat itu semuanya mudah gitu loh. Terus mau berangkat itu saya cuma begini, saya ajak bicara, pokoknya sampai sana ya gitu loh, nggak ada keluhan ya gitu loh.
Alhamdulillah Mas, wah naik seperti itu sampai tersesat juga ini sama Bu Farida itu. Dengan ketinggian bukit yang seperti itu, yang maksudnya apa ya, lokasi jalannya juga kan jarang dilalui ya, jarang dilalui sehingga ya pokoknya keren lah, keren banget dan juga pengalaman di sana juga sangat mengesankan, apalagi ini yang ini ya apa, mengingat lakunya itu seperti itu, tapi ketika kita sudah turun, kita tidur, bangun tidur tuh nggak ada rasa capek, nggak ada rasa pegel-pegel. Yang kaki itu kemarin itu mungkin karena nggak pakai alas kaki ya, banyak sekali kerikil-kerikil yang menancap itu. Alhamdulillah keren banget. Apalagi untuk penutupan ini tadi, sesi aku ada ini, keren sekali ilmunya Bu Dewi ini, sangat keren. Kalau saya bukan satu momen sih Mas, malah ada dua ini. Iya betul, momennya sebenarnya banyak, tapi yang paling berkesan itu loh Mas, waktu diguyur air di pura itu. Ya yakin aja pokoknya dosa saya sudah larut di situ gitu aja, seperti itu. Terus yang di sesinya Bu Dewi tadi, aduh, saya seorang cowok ini bener-bener cengeng ya. Kok nggak bisa menahan nangis gitu. Nangis itu luar biasa, saya nangis. Nggak bisa ditahan Mas. Itu, terima kasih. Iya, saya rasa hampir semua ya berkesannya. Tapi yang paling berkesan buat saya itu jelas Bukit Kailas. Ya, jalan menuju sana dan turun kembali itu luar biasa, itu seperti di awang-awang. Dan saya juga tidak berpikir saya bisa mencapai itu gitu. Itu luar biasa sekali. Ternyata semesta menggerakkan saya. Saya ditawarin sendal, saya tetap nolak. Tidak ada. Saya bilang tidak ada. Saya harus menjalani ini terus gitu ya. Dan juga meditasi berjalan itu luar biasa ya. Artinya tidak sederhana yang kita pikirkan. Jadi untuk untuk mencoba mengeluarkan semua masalah, kemudian merilisnya ke bumi, itu ternyata memang luar biasa ya. Dan saya yakin setelah pulang dari sini, apa yang kita niatkan sebelumnya pasti tercapai. Menurut saya yang paling luar biasa itu ya pada saat di Bukit Kailas ya, is the best. Itu luar biasa banget, aku seumur umur kayak gitu. Sudah terjawab semua. Yang mengesankan itu ya, yang paling momen yang mengesankan ya di Bukit Kailas. Proses perjalanannya itu kalau untuk orang sekarang yang hanya biasa-biasa saja nggak mungkin sampai sana. Jadi para peserta RK Laku ini adalah luar biasa semua. Iya, karena nggak mungkin loh bisa sampai sana itu kalau nggak semesta menginginkan, itu nggak mungkin kayak gitu itu. Wes pokoknya keren lah. Kita turun itu nggak hanya siang kan, kita malam kan. Jadi di situ itu. Pokoknya karena kita itu mungkin sudah gini ya, mantep ngadeg jejek ora gedeg. Jadi walaupun kondisi kita itu dilihat kayaknya nggak sampai wes. Itu kalau sudah semesta menginginkan seperti itu, keren pokoknya. Iya, Jadi pokoknya orang-orang yang ke sana itu sudah semesta pilih, intinya seperti itu. Ya Mas, kalau itu yang terutama bisa saya rasakan itu perubahan di mindset ya, betul, mindset saya itu. Karena kita hidup di sini itu bukan hanya sekedar di pikiran, ternyata semuanya sudah dirilis oleh alam semesta. Tinggal menjalani aja lah, seperti itu. Iya, mempelajari, tahu sudah dijalankan, semuanya ini pasti terpenuhi kayak gitu. Yang semulanya nggak paham kayak gimana itu, intinya cuma di angan-angan, di pikiran gitu Mas. Tapi di sini itu benar-benar merasa
dan mindsetnya berubah, keyakinannya itu lebih tinggi lagi, lebih tebal gitu. Ya, saya rasa materi terakhir luar biasa ya, artinya menutup semua rangkaian itu dengan bagusnya, karena semua itu kembali kepada diri kita sendiri ternyata ya. Jadi apa yang kita lakukan dari proses RKBE, RUH, kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Yunus, itu sudah saya praktekkan semua dan berhasil ya. Jadi terutama untuk diri saya sendiri, pengembangan diri. Dan materi Bu Dewi ini menambah atau memperdalam, dan ternyata kita memang harus bicara dengan diri sendiri. Yaitu aku ada, saya rasa luar biasa topiknya. Kalau saya sama seperti yang dikatakan Pak Sugiono ya, mungkin mindset, karena selama ini kan masih ada rasa yang bagaimana. Setelah mengikuti pelatihan ini memang benar-benar kita itu intinya tinggal menerima dan menjalani. Intinya kayak gitu. Semua sudah disiapkan oleh semesta, kan kayak gitu. Tinggal kita itu bagaimana menerima, rasa penerimaannya, rasa menjalaninya, kan kayak gitu. Benar yang dikatakan Mas Guru, ilmu iku kalakone kanthi laku. Ketika kita itu mendapatkan ilmu tanpa kita alami sendiri, itu hanya akan menjadi ilmu saja, gitu loh. Tapi ketika kita itu bisa ngelakoni, terutama di sini tuh kan memang metodenya materi dan tirakat laku, jadi memang sangat komplit sekali gitu loh. Kalau bagi saya ini sudah pas, keren banget pokoknya di situ. Sudah sangat membantu. Ini mindset saya benar-benar sudah kayak udah dibukakan kayak gitu, kayak pintu itu sudah benar-benar terbuka. Oh, jadi sudah tidak ada ketakutan atau bagaimana, ragu-raguan, sudah pokoknya jalan terus, wis mantep ora gedeg, wis kayak gitu. Kalau saya untuk pembelajaran terakhir ini di sesi Aku Ada ini, yang paling menajubkan ya kalau menurut saya adalah tentang saudara pribadi kita sendiri. Ya, zaman dulu itu kan memang sudah diajarin sama nenek ya. Cuman yang aku ingat, aku nggak tahu siapa itu gitu. Dan apalagi saya yang tinggalnya di Jakarta. Biasanya tuh apa-apa tuh, oh menurut pendapat orang lain kayak gini, yang ini gitu. Jadi nggak pernah dengerin ini. Ternyata selama ini kalau dengerin ini, mantep loh hasilnya beneran. Dan aku baru nyadari tadi, sempat ya nangis karena oh ternyata itu ya yang dibilang saudara pribadi itu ada gitu loh. Selama ini tuh nggak pernah tak dengerin gitu. Ya, jadi ngerusaknya kesini terus kan. Jadi ini tuh nggak tak dengerin gitu. Dengerin orang lain, oh kata orang lain kayak gini. Jadi lebih ngikutin orang lain ketimbang diri kita sendiri. Tapi sekarang aku udah paham, udah ngerti, dan ini harus ikutin yang ini. Kalau penyampaian itu nggak ada bagi saya untuk yang mengagetkan gitu istilahnya toh. Nggak mengagetkan. Apa ya ngasih pendapatnya? Kaget sih enggak, intinya seperti itu Mas. Kalau saya bisa menerima apa yang disampaikan, saya yakin itu bisa menjalani gitu aja. Ya kalau materi hal baru jelas ada banyak Mas. Untuk materinya namanya ilmu, kalau dipelajari itu nggak cukup 1 hari 2 hari atau 1 jam 2 jam. Materi selalu ada, terbuka selama kita hidup, pasti ada materi baru semacam itu kalau dari saya sih. Ya, kalau saya rasa apa yang disampaikan Mas Yunus tuh menurut saya pas ya, artinya belak-belakan, terus kemudian tidak perlu untuk pengakuan gitu ya, dan pengakuan itu datang sendiri dari orang-orang di sekeliling beliau. Dan juga terakhir juga saya alami di Puncak Kailas, testimoni daripada tokoh-tokoh atau pembina agama di sini ya. Ternyata beliau itu luar biasa perannya bagi mereka. Jadi sebenarnya Mas Yunus tidak perlu pengakuan, karena apa yang disampaikan itu ya memang terjadi gitu. Jadi ya nyantai aja beliau.
dan lepas gitu ya. Kalau masalah penyampaian materi ya, kalau penyampaian materi itu kalau saya sudah cocok, sudah pas banget gitu. Kalau nggak cocok, nggak pas, nggak mungkin saya sampai sini. Sudah 4 kali pelatihan. Kalau ada pun saya mau lagi gitu. Karena gimana ya Mas, saya ini kan bukan orang yang pendidikan ya, jadi bahasanya itu memang bahasa Mas Guru itu mudah saya terima tanpa harus saya translate lagi gitu loh. Jadi sudah paham gini gitu loh. Terus yang kadang itu bikin saya penasaran itu begini, di sini ini disampaikan kadang saya hanya menerima saja, tapi ketika nanti sudah di rumah beberapa hari, minggu kayak gitu, saya baru bisa menelannya gitu loh. Gitu, jadi karena pasti ada satu kejadian kayak gitu itu loh dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi kemudian gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, jadi sudah keren banget dah. Jadi Kalau menurut saya yang paling luar biasa ya, bukan yang lain juga bagus, cuman yang menurut saya sempat tercengang itu adalah dogma agama. Nah di situ itu benar-benar ngebuka, benar tak gitu loh, benar-benar yang ternyata gitu ya gitu. Jadi dogma-dogma dan peraturan itu ternyata dibuatnya oleh manusia ya. Iya, yang tadi berpikir nanti gini, itu maaf yang sampai saya berpikir Tuhan itu adanya di luar segala macamnya. Ternyata itu enggak. Dan itu yang paling ilmu yang sampai sekarang itu benar-benar tak ini di sini loh. Ini benar. Itu yang menurut saya nggak bisa saya dapetin dimanapun dari kecil. Dan sekarang seumur sekian, 2026 ini pengalaman yang paling luar biasa yang saya dapetin. Ternyata ya jujur, memang selama ini tuh saya ya kayak dikat-kat gitu ya. Dogma itu yang mengikat kaki saya sendiri. Sekarang tak lepasin semuanya. Jadi plong bebas gitu loh. Ya. tapi menikmati. Ya, untuk kelas aku ada ini, kalau dari saya ini Mas, sepertinya kita selama ini sudah melupakan diri sendiri, nggak pernah mengajaknya, nggak pernah memanggilnya, itu kita abaikan semua. Di sini disampaikan, diajarin, baru nyadar betapa dosanya kita sudah melupakan beliau. Kalau saya ingat itu tadi, nangis belum bisa ditahan ini, betul, kerasa banget. Untuk apalagi yang bisa diambil, ya kita sadari semuanya itu. Saya berniat untuk memperbaiki diri sendiri di kehidupan sampai kedepannya nanti, gitu. Saya pastikan ini semua harus dirilis, diperbaiki pokoknya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga masyarakat, apalagi dalam kehidupan umum, begitu. Ya, saya rasa materi ini bagus ya sebagai penutup, dan itu menyempurnakan kelas-kelas sebelumnya juga, karena wujud daripada pulang ke diri sendiri itu sangat sangat berkesan buat saya gitu ya. Jadi karena memang diri kita yang mungkin arogan sebelumnya, mungkin selalu menyangkal suatu peristiwa-peristiwa yang sebenarnya itu adalah semesta yang membentuk kita gitu ya, dan itu bergerak dari pikiran dan rasa sendiri seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Dan di materi ini kita dibangkitkan mindset kita, seperti kata Pak Sugianto, bahwa kita memang harus kembali dengan diri sendiri. Ya, yang sesi terakhir yang aku ada itu ya, kalau saya lebih plong karena banyak banget hal yang saya dapetin. Terus yang paling luar biasa adalah lebih bisa menerima, karena selama ini aku nggak bisa nerima loh. Merasa terjolimi, merasa tersakiti, merasa paling bisa, paling pintar, paling segalanya. Jadi
rasa itu akhirnya hilang semua. Ternyata kembali ke diri sendiri itu yang paling luar biasa, dan yang paling enak itu plong dan menerima semua. Ternyata pada saat kita menerima itu keberkahannya lebih luar biasa gitu. Itu yang saya rasain sih gitu. Iya, karena aku menangis itu jadi gini, kok aku selama ini mengabaikan apa yang di dalam aku. Kenapa aku lebih mendengar yang di luar, yang orang bilang begini-begini, malah dengerin itu. Kenapa aku nggak pernah dengerin ini? Padahal selama ini 1 kali 2 kali aku dengerin ini, dan itu rasanya beda gitu loh. Kenapa aku harus dengerin orang lain? Jadi itu kayak ada rasa penyesalan banget gitu kan. Nah itu sih mas. Ya itu yang aku rasain tadi. Makanya air mata itu langsung. Tapi pas habis dapat itu luar biasa banget. Bersyukurnya wah nggak bisa nih. Masih plong. Tadinya kan pundakku berat, kakiku juga berat kan. Itu hilang seketika. Aku rasain bener enak banget, enak beneran. Bener. Kalau di sesi terakhir aku ada ini memang benar-benar nggih, ya benar apa yang dikatakan sama Pak Nevo bahwa ini adalah pelengkap nggih. Sudah pelengkap ya Pak ya. Penyempurna. Jadi dari materi RK Lakus ada ini. Karena tanpa kita sadari itu sebenarnya kita sudah sakti. Cuman kita tidak bisa menggali potensi yang ada di dalam diri karena tidak tahu dengan diri kita yang dalam itu. Kita nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah kita gali. Kita menyapanya hanya apa jari uang kan kayak gitu, apa jari tonggo kan kayak gitu. Tidak apa kata diri yang ada di dalam kan kayak gitu. Jadi memang benar-benar ini bisa intinya bisa menggali potensi kita yang notabene sebenarnya potensi kita itu sama gitu loh. Kalau kita bisa benar-benar bisa menggali dan bisa memunculkan itu si diri yang ada di dalam. Pokoknya keren ini. Oke, untuk selama pelatihan ini lebih dekat sama Mas Yunus, memang benar lebih ada waktu ya sama Mas Yunus, kita lebih bisa dekat. Kalau biasanya sepertinya kayak guru sama murid aja di depan sama di belakang gitu toh. Kalau sesi ini kita bisa ngobrol lebih dekat kayak temen, dia menyampaikan juga ini nggak pakai ditutup-tutupin gitu, nggak semuanya dibuka apa adanya, apa yang harus disampaikan gitu aja. Itu sih mas. Yang lainnya dia juga care, nggak membeda-bedakan kapasitasnya beliau. Kalau dari saya mungkin secara finansial jauh, saya sih nggak ada apa-apanya mas. Dan mereka yang teman-teman kita peserta RK Laku ini juga lebih tinggi dari saya, tapi beliau nggak membedakan itu. Iya, nggak membedakan semuanya sama. Memang yang terjadi di sini itu semesta itu yang dikatakan beliau satu. Aku adalah kau adalah aku gitu. Makanya beliau mungkin nggak membedakan itu. Begitu. Ya, saya rasa Mas Yunus ya, di RK Laku ini memang kita bisa dekat sekali dengan beliau. Kita bisa menyampaikan banyak hal. Kemudian beliau juga menjawabnya secara lugas, tepat. Dan semua jawaban, semua pertanyaan terjawab dengan beliau gitu ya. Dan sekaligus pembuktian. Tidak hanya sekedar menjawab ya, tapi juga pembuktian. Itu yang saya suka dari beliau. Kalau dari aku tentang Mas Guru, dari awal RKBE, RK Roh sampai RK Laku ya, karena aku ngikutin tag-nya terus ya, nonton YouTube-nya terus, dan itu aku kadang suka praktekin juga di rumah gitu. Dan itu sambungan banget. Nah, kemarin juga sempat ngobrol sama beliau gitu kan. Menurut aku dia seorang guru tapi tidak membedakan antara murid dengan guru. Jadi ya duduk sama di bawah gitu loh ibaratnya. Itu yang terus pembahasan ilmunya itu tentang leluhur. Menurut aku tuh ngena banget, dan apa yang aku cari selama ini aku dapetin semuanya. Itu sih yang aku rasain. Iya. Ngajarinnya tuh nggak bikin kita ketakutan apa enggak. Jadi relax, santai, terus tahu-tahu oh ternyata itu ya jawabannya. Itu sih yang aku dapetin. Kalau menurut saya, bagi saya ya mas, bagi saya itu kayak sosok bapak. Iya,
karena memang nggak tahu ya kenapa, pokoknya saya menemukan sosok Bapak di beliau kayak gitu. Walaupun kadang kalau Bapak itu kan nggak memperlihatkan rasa, maksudnya kan nggak, rasa sayangnya itu kan nggak dilihatkan, tapi ada kode-kode gitu loh, ada kode-kode yang mana itu kayaknya aku terasa gitu loh, oh gini gitu, aku merasakan gitu loh, oh gini gitu. Jadi memang saya benar-benar mendapatkan sosok Bapak yang mana kalau seorang bapak itu kan kadang kasih pitutur kayak gitu ya, pitutur yang seperti ini kan kayak gitu. Tapi ada kalanya juga diajak gojekan kan kayak gitu. Terus ada kalanya pula kalau bapak itu ketika belum kita itu mengalami kesalahan yang fatal, itu kan bapak itu kan belum intinya tuh belum menegur gitu loh, hanya ngasih tanda-tanda aja kayak gitu. Nah itulah sosok Mas Yunus di hati saya itu seperti itu. Apalagi ilmu-ilmu beliau itu memang sangat-sangat komplit, lengkap, banyak. Pokoknya saya masih ingin berguru sama beliau. terus pokoknya kayak gitu. Karena ya kalau kita punya sosok bapak kan ada rasa aman kayak gitu loh. Karena ya ada rasa aman, kayak ada dibimbing kayak gitu itu. Cuman ya itu tadi, maksudnya kalau orang tua itu, kalau bapak itu kan kalau belum salah fatal kan belum gitu loh, cuma dikasih kode-kode aja kayak gitu itu. Dan itu di situ menjadikan kita itu semakin tambah pinter, kayaknya ajak sinau sendiri gitu dengan kodenya seperti ini. Akhirnya kan kita diajari pinter kayak gitu itu, seperti itu. Ya kalau profil Bu Dewi Kartika itu gimana, orangnya lembut, santai, kayaknya penuh kasih sayang beliau itu, Mas. Sama apa ya, kayak ini intinya kasih sayangnya itu luar biasa. Mungkin dia juga namanya ilmunya udah tinggi, mungkin kalau saya belum tahu apa-apa disampaikan itu bisa menerima, dan beliau baik, masih memberikan kesempatan juga kalau mau ada ini minta peran apa masih membuka diri lah, semacam itu. Makanya kan masih memberikan kesempatan, nggak melepas begitu saja sudah dikasih materi terus sudah kan gitu, nggak. Masih ada kesempatan, misalkan mau sharing atau curhat, diberikan ruang tersendiri gitu. Ya, sosok Bu Dewi Kartika saya rasa, atau Mbak Dewi ya saya nyebutnya, itu kita sering bertemu ya dalam setiap kegiatan di Jakarta, dan beliau tidak menunjukkan sebagai sosok yang super atau berlebih gitu ya. Beliau penuh kesederhanaan, keramahan, dan saya rasa begitu beliau menjadi pemateri, nah di situ saya merasakan bahwa memang beliau punya potensi ya untuk memberikan arahan ke kita, memberikan pelajaran, dan itu ditunjukkan dengan sikap beliau sendiri gitu ya. Jadi beliau mencontohkan dengan apa yang dia sampaikan itu gitu. Ya kalau menurut saya Ibu Kartika itu, tadi kan saya pertama mau panggil Bunda gitu, nggak taunya kan kakak. Jadi ya saya merasa sebagai sosok kakak, dan awalnya ya pas lama-lama ikutin pelajarannya dari dia, itu tuh kayak nggak tahu ya, aku ngerasain tuh kayak adem gitu loh, adem, tentrem, enak banget gitu kan. Terus kok gini ya, dan ngeliat wajahnya dia tuh senyum gitu, benar-benar senyum gitu kan. Jadi aku seneng aja ngeliatnya gitu kan. Ih, ini enak banget ya dilihatnya tuh, orang adem banget gitu loh. Adem pokoknya, enak aja aku lihatnya deh, beneran. Hah? Iya benar, itu yang aku dapetin gitu kan. Jadi aku nggak bisa ngomong, benar-benar pas ngeliat dia tuh kayak senyum gitu kan. Aku plong aja kalau ngeliat dia tuh adem, kayak ada air gitu. Benar, itu yang aku rasain sih kalau aku ya. Tentang sosok Bu Dewi ini, kalau saya pribadi itu
beliau itu seorang kakak ya, bagi saya seperti itu. Beliau itu seorang kakak yang cinta kasihnya itu sudah kelihatan kayak gitu itu. Makanya karena dia itu terlalu cinta kasih, maaf, karena saya kan memang intonasi bicara itu kan kenceng. Kalau beliau kan lembut gitu loh, karena kan penuh dengan cinta kasih gitu loh. Jadi seperti itu, jadi sosok kakak kan kayak gitu. Terus tulusnya kelihatan, tulusnya kelihatan. Iya, karena sebelumnya saya juga udah pernah ikut kelas kayak gini ya. Oh, ini tulusnya itu udah terasa kayak gitu. Jadi. Ya, untuk pesan untuk rekan-rekan yang belum mengikuti RK, segeralah untuk mengikuti RK kalau pengen tahu hidupnya itu lebih baik. Yang jelas secara spiritual juga materi dalam kehidupan, intinya untuk perbaikan diri juga perbaikan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Semuanya kalau ingin lebih maju, lebih baik dan mengetahui kehidupan yang sesungguhnya, silahkan untuk mengikuti RK. Segera saja ber-RK, begitu. Ya, saya rasa RK luar biasa ya. Saya juga begitu mengikuti, tidak sebentar ya saya mengamati materi yang disampaikan oleh beliau dan pengenalan RK sendiri. Membutuhkan waktu, tapi begitu saya menjalaninya memang luar biasa ya dibandingkan yang lain. Seperti yang materi-materinya itu, jadi apa yang kita lakukan kemudian ditambah dengan tirakat yang kita jalani atas arahan-arahan dari Mas Yunus, itu sangat bermanfaat buat kita. Jadi kalau memang teman-teman mau berkelimpahan kemudian tanpa janji ya. Jadi rasakan sendiri gitu dengan mengikuti RK ini. Demikian. Kalau menurut saya tentang RK ini, apalagi untuk teman-teman yang di luar yang belum mengikuti RK itu, alangkah baiknya ya gitu, ikut RK deh segera. Karena saya selama ini kan ngeliatnya di YouTube gitu kan, apa sih kayak gitu. Ternyata saya sendiri sekarang ngalamin loh, beneran. Jadi di RK ini ilmunya tuh luar biasa banget. Terus menurut saya yang tadinya saya nggak ngerti leluhur, ilmu agama, terus mungkin ilmu diri sendiri, dan itu kejawab semua akhirnya. Oh ternyata seperti ini. Walaupun mungkin satu sama lainnya beda-beda ya gitu, mendapatkan atau ngerasainnya kayak apa gitu. Cuma menurut saya ini kalau teman-teman yang di luar, apalagi zamannya nih kayak gini kan, kalau mau ibaratnya bisa ketemu sama saudara pribadi sendiri gitu kan, disinilah tempatnya, di RK. Ya. Pesan saya untuk teman-teman yang belum pernah ikut RK, segera ikut RK. Karena memang gimana nggih, di RK itu ilmunya memang komplit. Kalau saya bilang itu komplit. Karena dari segi agama itu juga ada. Itu nggak hanya dari satu sisi agama nggih. Terus dari ilmu sainsnya juga ada, ilmu leluhurnya itu juga ada. Jadi itu memang sudah komplit, memang itu sudah berpadu gitu. Dan itu memang apalagi di zaman saat-saat seperti ini itu memang menghadapi kehidupan yang carut marut dan sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang penuh racun kayak gitu aja ya. Itu memang RK itu memang benteng untuk diri sendiri. Kalau saya seperti itu, jadi pondasi untuk diri sendiri, yang mana agar kita itu lebih menjadi manusia yang baik tapi tidak merasa baik, tidak merasa paling baik, dan menjadi manusia yang bermanfaat, seperti halnya yang sudah sering kita dengar bahwa kita itu harus bermanfaat untuk sesama. Dan juga kalau kita itu sudah baik, bermanfaat, pasti semesta akan memberikan kayak gitu. Jadi memberikan apa yang kebutuhan. Jadi kayak gitu itu. Intinya keren. Harus ikut. Kalau yang nggak ikut pun jangan hanya ikut-ikut aja, harus dilakoni kayak gitu. Karena tanpa laku nggak ada hasil kayak gitu.
apa yang ilmu itu harus dijalankan terus. Iya, hal yang harus dilakoni kan kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, memang harus dilakoni kayak gitu. Ya. Iya. Karena di RK itu kan nggak hanya materi saja yang seperti yang lain-lain lakukan. Jadi ilmu leluhur seperti laku, tirakat, kayak prihatin kayak gitu tuh memang benar-benar ada ya baru di sini ini kayak gitu tuh. Ya, semua yang lengkap. Meditasi, wes pokoknya semuanya, pokoknya semuanya mas. Pak Nevo mau ambil. bisa terwujud.